اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan fikih muamalat, masih tentang wadi'ah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, wadi'ah ataupun titipan yang bertujuan untuk dijaga, di hukum asalnya sifatnya adalah amanah. Yang dasarnya amanah, yang artinya apabila terjadi kehilangan tanpa unsur kesengajaan, tanpa unsur kecerobohan, hukumnya tidak harus diganti rugi. Sebaliknya, kalau terjadi ta'adi ataupun kesengajaan, dia yang makan, dititip makanan dimakan, ataupun dititip pakaian dirobek, nah, ini unsur kesengajaan. Ataupun terjadi kecerobohan, seperti penjagaannya belum sesuai standar. Yang kemarin sudah kita sebutkan. Jadi hal-hal yang bisa mengubah status benda wadi'ah yang dasarnya amanah berubah jadi dhamanah, harus diganti rugi kalau terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang pertama ta'addi, itu sudah apabila ada unsur kesengajaan, kita yang bakar, dititip kitab, buku kita bakar. Ataupun yang kedua taksir fil ihraz, jadi terjadi kekurangan dalam penjagaan, belum sampai standar. Kemudian yang selanjutnya ida', yaitu menitipkan titipan orang ke orang lain. Kita dititip, menerima titipan dari orang, kemudian kita titip lagi ke orang lain tanpa seizin yang menitipkan barang ke kita, dan juga tanpa uzur. Yang selanjutnya yang sudah kita kemarin al-isti'mal, kita pakai. Jadi orang nitip motor, kita pakai itu motor tanpa seizin yang nitip. Karena yang pada dasarnya penitipan tujuannya cuma untuk dijaga, bukan untuk dipakai. Motor dititip, kemudian kita pakai, tiba-tiba rusak, terjadi tabrakan, rusak motor, wajib bayar. Kecuali jika kita pakai atas seizin si yang nitip. Jadi al-intifa' ataupun al-isti'mal hukumnya bisa merubah juga jadi ad-dhamanah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir kemarin, yang kelima, yaitu mukhalafatus syarti. Apabila terjadi pelanggaran ataupun terjadi melanggar syarat yang disyaratkan oleh si yang nitip. Yang nitip barang, dia mensyaratkan ini ntar jaganya seperti ini, naruhnya di sini, kemudian pakai gemboknya yang ukuran ini. Kemudian si yang nerima sudah menyetujui, ya saya terima. Dan kemudian dia tidak melakukan persyaratan yang disyaratkan oleh si yang nitip, oleh yang punya benda tadi, yang punya barang yang nitip sama dia. Kemudian terjadi kehilangan. Misalkan si yang ngasih titipan mensyaratkan ini uang, saya taruhnya di koper, ntar pakai kunci, dan kemudian naruh di lemari pakai gembok. Tidak dilakukan sama dia, nggak ditaruh di koper, ataupun nggak ditaruh di lemari, ataupun ditaruh di lemari tapi nggak pakai gembok. Artinya melanggar syarat dan melanggar persyaratan yang disyaratkan oleh si yang punya benda. Kemudian terjadi kehilangan, tiba-tiba hilang. Ini di sini juga harus balik, harus ganti rugi. Si yang nerima titipan tadi harus mengganti rugi. Qala al-musannifu rahimahullah, idza ishtarata al-mudi' 'ala al-mudi' an yahfaza al-wadi'a fi makanin muayyan aw bi tariqatin muayyanah aw ishtarata 'alayhi an yatajannaba kayfiyatan muayyanah كالجلوس على الصندوق التي تحتوي وديعة قابلة للقصر فخالف المودع في شيء من ذلك وتلفت الوديعة بسبب المخالفة ضمنها. Apabila yang punya barang, yang punya harta, yang menitip, dia mensyaratkan kepada si muda yang nerima titipan
dia syaratkan yang pertama misalkan untuk dijaga benda itu di tempat tertentu. Ini ntar kamu simpan benda ini di ruang seperti ini. Ataupun dia syaratkan penjagaannya dengan cara tertentu. Kamu naruh pakai kunci, pakai gembok. Ataupun dia mensyaratkan harus menjauhi sesuatu. Contoh misalkan ini saya titip kamu tapi jangan sampai kamu injak. Kalau kamu jangan injak, ntar jangan dudukin. Misalkan karton berbentuk kardus, kamu jangan dudukin, ntar pecah. Nah, sudah disyaratkan seperti itu ketika diserahkan. Kemudian fa khalafal muda' fi syai'in min dzalik. Si yang nerima dia itu mukhalafah, melanggar, tidak melakukan sesuai yang disyaratkan. Dibilangin jangan dudukin, dia dudukin. Akhirnya pecah, rusak. Hukumnya dhaminaha, wajib bayar, wajib ganti rugi. Apabila si mudi' mensyaratkan sesuatu, kemudian si muda' yang nerima titipan tidak melakukan persyaratan. Kalau misalkan disyarat, kalau nggak mau terima dari awal jangan, saya nggak mau. Sudah, jangan nerima. Sudah diamanahkan, sudah kita terima, kemudian tidak menjalankan persyaratan yang disyaratkan oleh si yang nitip barang. Nah, ini kesalahan, wajib bayar, wajib ganti rugi kalau terjadi kerusakan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang merubah juga status wadi'ah dari dasarnya amanah menjadi dhamanah, yaitu as-safaru bil wadi'ah. Safar membawa wadi'ah. Safar si yang nerima titipan ini, benda dititip orang sama dia dibawa ketika dia bepergian. Dia keluar kota dibawa. Kemudian di jalan kecopet. Nah, ini masalahnya. Innal wadi'ata la tahbisal muda' an safar. Yang perlu diketahui yang pertama bahwa innal wadi'ah, bahwa ini titipan orang sama kita, tidak mencegah seseorang yang dititip dari safar. Misalkan kita menerima titipan sama orang, itu bukan berarti kita nggak boleh bepergian, harus duduk situ menjagain. Jadi wadi'ah jangan diartikan dia bisa mencegah seseorang dari bepergian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamtani' anil hijrah li ajli ma kana indahu minal wada'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau hijrah saja, padahal sama beliau itu punya titipan orang-orang Arab saat itu. Artinya wadi'ah ini ataupun titipan tidak menghalangi seseorang untuk bepergian. Marhaban. Boleh kita ngutang, kita pakai uang kita ntar suruh ganti. Ganti. Tapi niat ya. Kalau misalkan seperti ini ketika kita kasih makan, niat harus ada niat. Harus ada niat bahwa saya kasih ini sebagai atas nama utang. Tapi kalau kita kasih cuma-cuma tanpa berniat untuk minta kembali, ganti nanti, hukumnya nggak boleh. Itu dianggap kita sedekah. Dianggap sedekah kita buat binatang. Ya, makanya kalau kita kasih ataupun solusi yang pertama hubungi dia, suruh kirim uang. Kalau misalkan dia nggak ngirimin uang, kewajiban kita kasih makan kita, pakai uang kita. Tapi nih ketika ngasihnya niatkan ini nanti minta balik uang, boleh. Tapi kalau kita kasih pakai uang kita, kemudian kita nggak niat apa-apa, nggak niat ini antar harus dibayar kembali, hukumnya dianggap sedekah biasa. Yang lebih baik lagi, itu boleh. Yang lebih aula ketika ngasih makan, panggil dua orang laki-laki bersaksi. Ini kalian berdua, anak misalkan siapalah, saudara kita di situ ataupun siapa yang dekat situ, tetangga. Panggil dua orang laki-laki, ini kalian lihat, saya ngasih makan ini buat kambing dia ini atas nama utang. Ntar saya minta balik uang saya. Tujuan untuk apa? Supaya nanti kalau terjadi perselisihan, kata dia kamu ngasih uang pakai uang kamu sedekah.
Ntar baru ini dua orang bersaksi. Kami bersaksi berdua bahwa si fulan ini kemarin ketika ngasih uang, dia ngasih makan binatang ini dengan tujuan untuk diganti kembali. Marhaba. Ya kalau dikasih silahkan. Artinya hukumnya seperti itu. Tidak wajib ke terhadap yang nerima titipan untuk ngasih makan. Wajib atasnya enggak. Wajib kalau misalkan binatangnya sudah mau mati, wajib menjaga ruh binatang. Wajib. Tapi ketika ngasih, kita berhak nanti minta ganti uang kita yang pakai buat ngasih binatang. Tapi syarat tadi ketika ngasih niatkan ini sebagai utang. Niatkan ini saya kasih makan, nanti saya minta uang lagi sama dia. Jadi apabila hukum dasarnya wadiah tidak mencegah seseorang ataupun titipan tidak menghalangi seseorang untuk bepergian, boleh. Sebuktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, padahal saat itu beliau banyak titipan orang Makkah yang kemudian beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan orang ke pemiliknya masing-masing. Kemudian ini jadi pertanyaan, kalau misalkan kita punya titipan orang, tadi hukumnya kalau kita bawa itu titipan bareng sama kita bawa sama kita bepergian, kalau hilang wajib bayar. Jadi solusinya bagaimana kita mau pergi sekarang? Solusinya waradduha ala malikiha waradduha, dan mengembalikan wadiah kepada pemiliknya kapanpun dibolehkan kapan saja. Jadi solusinya fa idza arada safaran, maka jika ia berkeinginan safar juga, dia nitip benda sama kita, sedangkan kita ada kebutuhan pengen keluar kota juga, wa malikwa hadir, sedangkan pemiliknya ada di situ, ya sudah, fa alaihi an yaruddaha alaih, sudah wajib kita sebelum kita safar kembalikan itu. Punya orang baru safar, jangan dibawa itu benda dia titipan sama kita ketika bepergian. Karena yang hukum ketika kalau misalkan kita bawa, entar di perjalanan terjadi kehilangan, wajib ganti. Jadi caranya sebelum safar, apabila pemiliknya ada di situ, sudah kembalikan dulu baru safar. Ataupun au ala wakilihi. Jadi pertanyaan, au ala wakilihi. Atau kalau misalkan dia tidak ada di situ, kita mengembalikan. Yang sedangkan pemiliknya nggak ada di situ, dia keluar kota juga. Ini caranya bagaimana? Hubungi dia, hubungi pemiliknya, suruh wakilkan satu orang yang kerabat dia, anak dia atau siapa untuk mewakilkan. Ini saya mau pergi juga, ini barang kamu sama saya. Jadi caranya bagaimana? Minta dia untuk mewakilkan salah satu orang dekat sama dia untuk menerima titipan, kita kasih ke wakilnya. Kalau misalkan dianya tidak berada di tempat, solusinya seperti itu. Yang jangan ambil barang kita bawa, kita boyong ketika kita safar. Ini nggak boleh. Kalau terjadi kehilangan wajib ganti. Fa'in faqadahuma, subhanallah. Kalau misalkan wakil tidak ada, itu yang pemilik juga nggak bisa dihubungi. Pemilik sudah keluar kota, sudah keluar negeri, sudah nggak bisa dihubungi. Wakilnya di kampung tidak ada. Kita pengen berangkat. Ini gimana solusi? Fa'in faqadahuma. Kalau misalkan dua-duanya tidak ada, pemilik nggak ada, wakilnya juga tidak, fayaruddaha ilal qadhi. Sudah ambil barang, bawa ke KUA, sudah ke pengadilan, ke hakim, sudah kasih ke mereka. Ini uang milik si fulan, catat, biar mereka yang jaga. Kalau terjadi apa-apa nanti dia pulang minta, udah kamu datang aja ke kantor agama misalkan, atau yang ke pemerintahan, ambil situ, serahkan ke mereka supaya aman. Jadi kalau misalkan si pemiliknya tidak ada, wakilnya juga tidak ada, solusinya serahkan ke qadhi. Fa'in amarahul qadhi. Yang sekarang kalau misalkan kita serah ke qadhi, kita bawa ke pemerintah, ke kantor misalkan, ke lurah. Contoh lurah lah misalkan sekarang, bawa ke lurah biar disimpan sama dia.
Kalau misalkan lurahnya bilang, oh saya nggak mau, malas, nggak sempat menjaga. Saya punya banyak kerja. Ya sudah, kamu titip aja sama si fulan. Kalau atas perintah qadhi boleh. Kita titip sama orang lain karena pemiliknya nggak ada, wakilnya tidak ada. Udah kita kasih ke pemerintah, pemerintahnya juga bilangin, udah kamu titip sama si fulan aja. Ini hukumnya boleh kita titip sama si fulan. Itu titip sama si fulan atas nama perintah dari qadhi. Fa in amarahul qadhi bidaf'iha ila amin kafa dzalik. Kalau misalkan qadhi memerintahkan, kita buat ke qadhi, ke pemerintah, kata qadhi, oh saya punya kesibukan, tak sempat ngurusin ini. Sekarang ini uang, kamu titip aja ke si fulan itu. Dia itu amanah. Kasih aja ke dia, biar dia yang jaga. Sudah, kasih ke dia. Ntar qadhi bertanggung jawab. Kalau misalkan qadhi juga tidak ada, ini jadi pertanyaan. Qadhi tidak ada. Misalkan di negara yang tidak ada bidang yang ngurus masalah seperti ini, qadhi nggak ada. Ataupun qadhi ada tapi dia suruh ke pencopet, ke tukang korupsi. Kamu titip aja sama si fulan, padahal dia itu kita tahu korupsinya banyak. Dan kalau kita kasih ke dia, habis uang. Ini kalau misalkan qadhinya tidak ada juga. Ataupun ada qadhi tapi tidak amanah. Ini qadhi ini kalau kita kasih ke dia 50 juta, 25 juta hilang. Tinggal 20. Ya sudah. Fa in faqadal qadhi. Kalau misalkan qadhinya tidak ada. Ataupun ghair amin, qadhinya itu enggak amanah. Tukang copet. Pencuri. Yang jadi qadhi. Mungkin qadhi-qadhi sekarang enggak seperti ini bisa jadi. Ya sudah, ikhtaral muda aminan. Si yang nerima titipan tadi, dia cari satu orang yang amanah. Misalkan kiai di kampung itu, ustaz di kampung itu yang menurut dia ini orang amanah, ada titip ke dia. Jangan dibawa ketika ia bepergian. Ikhtaral muda aminan. La ilaha illallah. Cuman untuk yang terakhir, yang apabila kita qadhi tidak ada ataupun qadhinya tidak amanah. Kemudian kan tadi solusi terakhir, kasih ke orang yang amanah. Kita cari satu orang yang menurut kita amanah, titip ke dia. Jangan dibawa ketika kita bepergian. Cuman yang terakhir ini, yang titip ke orang, kita suruh jaga sama orang lain lagi. Di sini butuh saksi. Kita panggil 2 orang saksi yang adil, suruh perlihatkan ke mereka berdua. Ini kalian saksi ya, sebagai kalian berdua sebagai saksi. Ini uang si fulan misalnya. Saya hubungi nggak ada, wakilnya tidak ada, qadhi nggak jelas. Ini saya titip ke bapak kiai ini ya. Kamu saksi 2. Kalian ini berdua, misalkan santrinya lah. Kalian ini berdua santri sebagai saksi bahwa saya ini amanah si fulan, saya titipkan ke kiaimu. Sudah aman. Baru silahkan bepergi sana. Yang jangan kita bawa, jangan bawa. Karena kalau dibawa itu status benda tadi bukan lagi amanah, bamanah. Kalau hilang walaupun tanpa kesengajaan, wajib bayar. Subhanallah. Nah, fa in safara. Jadi itu tadi tartibnya. Pertama yang seharusnya kita serahkan. Kalau misalkan pemiliknya ada di situ, serahkan. Kalau pemiliknya tidak ada dan dia punya wakil, serahkan ke wakil. Kalau wakilnya tidak ada, dia tidak ada, serahkan ke qadhi. Kalau qadhinya tidak ada ataupun qadhinya enggak amanah, udah nyari satu orang yang amanah, titip ke dia, tapi syarat harus ada 2 orang yang menyaksikan. Yang kemudian fa in safaral muda, apabila si yang menerima titipan dia safir membawa wadiah. Sudah dibawa sama dia. Daripada ribut-ribut masih ini, udah saya bawa aja sudah. Fatalifat, kemudian tiba-tiba terjadi kehilangan atau kerusakan, dhaminaha, wajib mengganti itu harta orang lain karena ini kesalahan dari dia. Begitu juga kalau misalkan Ustaz saya nggak mau bawa, tapi daripada takut kehilangan, saya simpan di bawah tanah. Dia gali tanah, udah dikubur di bawah tanah.
Itu emas punya orang tadi. Takut kepada kehilangan, udah saya taruh saya gali tanah, naruh di bawah tanah, disimpan. Wa kadzalika idza dafanaha bi mawdi' wa safara dhaminha. Sama hukum. Kita pengen safar, kita bepergian, uang orang lain kita taruh di bawah tanah. Tiba-tiba dibakar rayap, ya salah. Apa yang terjadi? Wajib bayar. Wajib bayar itu uang orang. Nah, jadi solusi seperti tadi. Solusinya seperti tadi. Kalau misalkan dia ada di situ, serahkan ke dia sebelum kita safar. Kalau dia tidak ada, hubungi dia, suruh nentuin siapa wakilnya. Kalau dia tidak bisa hubungi, wakilnya tidak ada, serahkan ke qadhi. Kalau qadhinya tidak ada ataupun qadhinya tukang nipu, nah, nyari satu orang yang amanah, serahkan ke itu orang, tapi syarat harus ada dua saksi. Ini kalau misalkan kita nerima titipan nerima titipan dan kemudian kita pengen safar. Ini seperti dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengambil titipan-titipan orang itu, diserahkan ke Sayyidina Ali untuk dibagikan, untuk dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Artinya tidak boleh kita bawa, nggak boleh bawa. Kalau tidak ada siapapun, misalkan kita tinggal di gunung, subhanallah. Yang pertama, yang pemilik tidak ada, wakilnya tidak ada, qadhi juga tidak ada, orang amanah juga tidak ada, orang di situ penjahat semua, pencopet semua, enggak ada. Yang amanah kita doang di situ. Nah, ini mau ditip ke siapa? Ya sudah, kalau seperti itu sudah darurat, ambil titipan, bawa, masukin ke tas, bawa aja sudah. Safar, silahkan. Kalau benar-benar tidak ada tempat kita titipkan, pemilik tidak ada, wakilnya juga tidak ada, qadhi tidak ada, kemudian orang yang amanah di situ tidak ada, pencopet semua. Nah, sudah, ambil aja barang, masukin ke tas, bawa. Kalau misalnya fasafara biha fala yadman. Kalau seperti itu tidak harus bayar. Kalau terjadi kehilangan ketika di pepergian, tidak wajib bayar, nggak wajib ganti rugi. Karena ma'dzur, karena itu dia dianggap uzur, tidak ada menerima, nggak tahu siapa membalikinnya. Nah. Begitu juga kalau misalkan dia bepergian karena tiba-tiba, bepergian karena darurat, tiba-tiba. Contoh tiba-tiba terjadi banjir. Mau nitip ke siapa? Mau nitip ke siapa lagi banjir? Pemilik juga nggak ada, wakil tidak ada, membuat qadhi juga nggak tahu di mana. Ataupun tsunami. Akhirnya kita masukin tas, bawa, dimaafkan. Juga apabila terjadi kehilangan tidak harus bayar. Karena ini semua safir darurat. La ilaha illallah. Beda halnya, ini semua tadi kita titip ke orang yang belum safar. Apabila menitipkan, apabila kita itu seketika menerima titipan bukan dalam keadaan musafir. Tapi kalau kita di perjalanan, ada orang nitipin di jalan, kawan kita. Ini tolong saya titip, kamu ntar kasih ke anak saya di kampung ya. Nah, dia udah tahu kalau kita itu memang lagi mau safir, memang di perjalanan gitu. Dia ridha untuk menitipkan. Kalau hilang itu nggak harus bayar. Karena dari awal dia sudah tahu bahwa kita itu dalam keadaan safar. Nah, jadi yang tadi semua tadi apabila ketika dititip kita itu bukan dalam keadaan safar, memang di kampung, kemudian baru ada keinginan safar. Beda halnya kalau misalkan dia titip ke kita saat itu status kita memang sedang keadaan musafir. Nah, dia tahu kalau kita musafir, dia titip juga terima. Kalau hilang tidak harus bayar. Karena ketika dia titip ke musafir, dia sudah menanggung apapun resiko yang terjadi. Sudah ridha dengan semua resiko yang terjadi. Nah, ini nggak harus bayar, La ilaha illallah. Inilah yang safar, membawa wadi'ah, titipan orang ketika safar, juga mengubah status wadi'ah dari dasarnya amanah ke dhamanah. Jadi marhaba.
suatu transaksi itu kan bagaimana manusia Ya. apapun transaksi itu harus coba rendah resiko yang bisa terjadi. Kan lihat zaman sekarang kan sudah ada fasilitas yang dua secara riba. Pokoknya kan lebih mudah. Kita cari orang lalu kan. Setiap orang ini. Iya. Lima orang kan Benar. Nah, seperti ini gimana untuk kita menghindari risiko yang menitip juga, risiko yang dititipin juga ada risiko. Ya kalau sekarang ke bank, cuman yang di bank walaupun mereka nulisnya wadiah, tapi hakikatnya bukan wadiah. Karena yang namanya wadiah cuman titipan dengan tujuan dijaga, bukan untuk dipakai. Jadi misalkan kayak sedangkan uang kita titip ke bank, walaupun mereka nulis di bank syariah wadiah ayat bermana, sebenarnya pada hakikatnya bukan wadiah, itu cuma tulisan tabungan. Yang hakikat yang terjadi antara nasabah dengan bank akad utang piutang. Cuman pihak bank nggak berani mengaku kalau dia ngutang sama nasabah. Juga sekarang kan juga ada namanya cash box. Bank itu kita bisa sewa taruh harta. Oh, iya. Itu juga, nah ini kita bicara mengenai risiko. Orang, pikiran, itu kita bisa ke bank. Ada safety box. Cuman kalau di bank kan ada ini biaya, ya. Kalau itu wadiah benar. Kalau misalkan kita titip emas di bank, atau kalau sekarang kayaknya Pegadaian juga menyediakan jasa penitipan emas. Nah itu benar, itu wadiah. Itu wadiah. Wadiah. Dalam wadiah ini kita menerima titipan orang tidak harus gratis. Boleh kita minta biaya. Saya mau menerima jasa titipan, tapi per bulannya harus bayar sekian. Boleh? Boleh. Ya kayak seperti pihak bank tadi, mereka ada tempat tempat penyimpanan emas sama mereka. Tapi syarat ntar biaya bulanannya 10.000, 100.000. Boleh? Seorang ayah dia naruh safety box itu sewa puluhan tahun. Pas dia meninggal, ada kuncinya sama ada yang nomor di warisan saya, jadi ini bukan itu anak-anak yang ada harta di kotak tadi itu. Subhanallah. Di kotak pun ada size-nya, kecil, besar. Kalau besar lebih mahal. Subhanallah. Ada itu ya. Nah itu wadiah. Tapi kalau yang uang itu bukan wadiah. Walaupun mereka bilangnya akad wadiah, tapi sebenarnya bukan wadiah. Sebenarnya akad utang piutang. Karena kalau hakikat wadiah, kita nitip ke orang untuk dijaga. Kalau di bank bukan dijaga uang kita, mereka pakai, ditransaksikan uang. Artinya itu mereka utang. Cuman nggak tahu nggak berani mereka mengatakan utang. Makin aib kali masa bank ngutang sama nasabah. Tapi yang terjadi utang pada dasarnya. Makanya kalau misalkan di bank konvensional, apabila terjadi ada bunga, hukumnya riba. Kenapa disebutkan riba? Karena akad utang pada hakikatnya. Walaupun tulisannya wadiah. Nggak ada wadiah yang wadiah syaratnya nggak boleh dipakai. Seperti tadi, wadiah nggak boleh dipakai. Karena kita fungsi wadiah cuma menjaga. Orang nitip kita jaga. Kalau di bank, ya utang piutang berhakikat. Yang terjadi utang piutang. La ilaha illallah. Tapi kalau yang seperti tadi yang bilang yang box itu, nah itu benar wadiah. Itu memang harta kita di situ kita titip, dia ngejaga. Kemudian biaya per bulan, biaya penjagaan. Nah itu benar-benar wadiah. Itu contoh wadiah yang asli. Tapi kalau yang kita
taruh uang di bank, nah itu bukan wadiah. Walaupun katanya wadiah, tapi hakikatnya bukan wadiah. Iya. Kalau mudharabah sudah selesai lah mudharabah. Kalau mudharabah ya nyari untung. Ini bukan yang mudharabah, yang wadiah. Yang cuma nitip kita nggak dapat bunga di situ, nggak dapat untung. Itu sebenarnya bukan wadiah. Utang piutang. Buktinya dia memakai uang kita. Buktinya uang kita dipakai sama mereka. Kalau wadiah tidak boleh dipakai, nggak boleh. Cuma titip doang. Ini yang ke-6 tadi, yaitu safar membawa wadiah. Yang ke-7 yang bisa mengubah wadiah dari dasarnya amanah ke dhamanah, yaitu khaltul wadiah. Kita cukupkan, Allahumma besok kita lanjutkan. Khaltul wadiah artinya mencampur. Jadi orang ngasih gula, nitip gula 1 kilo, kita ambil gula dia, kita campur sama gula kita. Akhirnya nggak tahu lagi mana punya dia, mana punya kita. Ini juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan orang nitip, kita jaga seutuhnya, nggak boleh dicampur sama uang kita. Itu wadiah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.